Halo semuanya, di sini saya akan coba tampilkan sebuah dashboard atau laporan gitu ya, yang menampilkan jumlah kasus dan juga kematian akibat COVID di Indonesia. Nah, penggunaan dashboard ini tuh bakal dibuat menggunakan Looker Studio. Dan pembuatan ini dilakukan oleh kelompok N ya. Nah, anggota kelompok N itu ada saya sendiri yaitu Agustinus Turnip dengan NP 1620016. Oke, jadi apa sih tujuan dari dashboard ini? Nah, tujuan dari dashboard COVID-19 ini untuk memberikan informasi terkait penyebaran kasus baru dan juga kematian yang diakibatkan COVID-19 gitu. Nah, nantinya harapannya nanti dari dashboard ini kita bisa tahu daerah mana yang kasusnya tuh paling banyak gitu ya untuk kasus barunya, dan daerah mana yang kematiannya juga paling banyak, dan kapan kematian paling banyak itu terjadi, serta juga kapan kasus baru paling banyak itu terjadi. Oke, langsung saja. Nanti di sini kita akan gunakan Looker Studio untuk membuat dashboardnya. Nah, tools ini itu merupakan tools BI yang dapat diakses secara gratis gitu. Nah, selain secara gratis, dapat juga diakses dengan mudah gitu ya, karena bisa diakses lewat website, dan itu artinya kita bisa menggunakan browser untuk mengaksesnya gitu. Dan di sini terdapat sebuah atau beberapa kontrol yang memiliki beberapa fungsi ya. Jadi intinya nanti dengan kontrol ini kita bisa memfilter atau mengatur dashboardnya nanti itu menampilkan informasinya secara spesifik itu mau apa gitu ya. Misal untuk location, jadi nanti daerah mana saja yang ingin ditampilkan data-datanya gitu atau dimuat di dalam dashboardnya. Kemudian di sini ada juga untuk sales data range ini nanti mau data dari kapan sampai kapan gitu ya. Kemudian untuk choose ini gunanya untuk memilih mau jumlah kasus yang baru gitu ya, atau penyebarannya gitu, atau mau kematian gitu. Di sini ada shortcut yang gunanya untuk menampilkan secara detail itu nilainya atau ada berapa atau angkanya ada berapa gitu ya. Jadi misal di sini untuk kasus barunya ada sekitar 6 jutaan gitu. Dan untuk kasus kematian paling baru tuh ada di sekitar 157.000 gitu ya. Ya, di sini ada diagram untuk menampilkan perbandingan gitu antara kematian dan juga kasus barunya itu dan nanti diurutkan gitu berdasarkan daerah mana yang memiliki kasus uh, kasus yang baru itu paling banyak berapa gitu. Nanti diurutkan. Dan di sini ada time series yang gunanya untuk menampilkan kapan gitu ya penyebaran paling tinggi atau paling banyak itu terjadi gitu. Nanti ini bisa berubah berdasarkan kematian atau juga kasus baru. Di sini untuk menampilkan daerah mana-mana saja yang terkena dampaknya, dan juga nanti diagram ini akan memberikan informasi secara untuk memberitahukan daerah mana yang paling banyak terkena dampak COVID-19 ini. Jadi nanti semakin pekat itu artinya semakin banyak daerah ini mengalami kasus baru atau juga kematian dengan jumlah yang paling banyak. Dan di sini ada table yang untuk menampilkan atau mengurutkan daerah mana saja yang mengalami dampak dari COVID-19 dan juga diurutkan gitu ya. Karena nanti diperlihatkan totalnya itu ada berapa sih gitu. Dan di sini tampilan secara keseluruhannya, mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, saya akan coba tampilkan dashboardnya ada di sini. Jadi di sini judulnya adalah dashboard COVID-19 di Indonesia. Di sini ada beberapa kontrol, yang kemudian di sini ada shortcut yang gunanya untuk menampilkan detailnya. Dan ini ada beberapa diagram yang bisa membantu untuk menyerap informasi lebih detail ya. Kayak kita tadi ingin dapetin daerah mana yang paling banyak kasus kematian dan juga penyebaran kasus barunya, dan daerah mana juga yang memiliki kapan sih paling tinggi itu di tanggal berapa gitu. Nah, jadi kita akan coba langsung aja. Jadi mungkin di sini ada pembuatan map ya. Di sini akan diberikan peta Indonesia. Dan di sini akan diberi warna daerah mana saja yang uh, terdampak COVID-19, dan juga dengan warnanya yang semakin pekat itu artinya semakin banyak. Jadi kalau kita coba arahkan kursor kemarin nanti ada informasinya ya. Jawa Barat ternyata ada sekitar 1 juta kasus gitu ya. Dan kemudian di Jakarta juga ada 1 juta kasus gitu. Ini semakin pekat berarti semakin banyak. Coba kita keluar dari mapnya, kemudian kita kasih lagi. Oke, kembali kita di sini ada daerah-daerah mana saja ya yang
terkena dampaknya gitu. Penyebaran kasusnya paling banyak itu di mana? Di sini penyebaran kasus paling tinggi itu ada di DKI Jakarta dengan 400.400.000 kasus gitu. Dan di sini ada perbandingan antara kasus yang baru dan juga jumlah kematian. Meskipun memiliki jumlah kasus paling banyak, justru kematian paling banyak itu tidak terjadi di Jakarta gitu. Justru kematian paling tinggi itu terjadi di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu ya. Dan di sini untuk menampilkan time seriesnya gitu ya. Mulai dari 1 Maret sampai 2020 sampai dengan 15 Maret 2022 ternyata terdapat 2 kali peningkatan gitu penyebaran kasus paling tinggi. Yang itu ada di sekitar 15 Juli 2021 dan juga di Februari tanggal 18 2022 gitu ya. Nah, di sini kita ingin menampilkan informasi yang lebih detail ya, karena secara default informasi yang tampil ini penyebaran kasus gitu ya, penyebaran kasus COVID paling banyak ada di mana dan kapan gitu ya. Jadi secara default penyebaran kasus yang ditampilkan. Nah, jadi untuk mengubahnya menjadikan informasi daerah-daerah mana saja yang memiliki jumlah kasus kematian itu kita dapat memilih di sini. Di sini kita ubah menjadi date. Nah, jadi diagram akan berubah. Nah, kita lihat di sini di diagram map ini secara otomatis warnanya yang lebih pekat itu akan terjadi di Jawa Tengah ya. Jadi kalau kita lihat di tabel ini, nah daerah Jawa Tengah ini justru jadi daerah yang memiliki kasus kematian paling banyak. Ada di 33.000 gitu ya. Diurutkan sampai bawah. Semakin bawah semakin rendah jumlah kematiannya. Dan kita lihat di sini, nah di sini kita bisa melihat ternyata di dalam kematian itu, untuk kasus kematian, justru di tanggal 27 itu terdapat sekitar 2.000 kasus yang terjadi gitu. Jadi kita bisa lihat ternyata di sekitaran bulan Juli terdapat peningkatan gitu ya, kita kematian. Oke, di sini kita bisa lihat urutannya, kita bisa lihat daerah mana. Jadi kita bisa lebih fokus, oh ternyata ini daerahnya. Kita bisa ngeliat kapan peningkatan paling drastis itu terjadi gitu. Nah, kita juga bisa ngatur mungkin kalau semua ini secara default kan semua yang ditampilkan. Jadi kalau kita ingin lebih spesifik gitu ya, daerah-daerah mana yang mau diiniin, yang mau diberitahu, kita bisa klik sini aja, sini only, kemudian kita keluar gitu klik sembarang area. Jadi secara langsung si diagram-diagram ini langsung berubah dan berfokus kepada data-data yang terkait DKI Jakarta saja. Jadi di sini berfokus ke data-datanya. Kita bisa lihat di sini ternyata di DKI Jakarta itu terjadi peningkatan kematian itu justru di tanggal sekitar Juli juga. Tepatnya ada sekitar 158 tadi kalau saya over. Oke. Itu mungkin kita juga bisa membandingkan gitu ya. Jadi kita pilih 2 daerah. Kita bisa lihat, oh ternyata di antara 2 ini mana yang lebih banyak gitu ya. Ternyata lebih besar Jawa Barat gitu untuk kasus kematiannya dibandingkan DKI Jakarta. Kita bisa lihat juga kasus barunya gitu ya. Kita lihat di antara 2 daerah ini kapan paling banyak gitu ya. Oke. Dan kita di sini juga bisa kembali gitu ya. Jadi kita pilih aja dulu semuanya. Kita kembali ke penelitian kasus. Jadi kita di sini bisa ngatur kapan sih atau kita mau kapan aja data-data ini diperlihatkan gitu ya. Jadi saya akan coba atur ke Januari 2021 gitu. Oke, kita ubah, kemudian kita masuk ke ini di Opsal. Jadi kita ambil di Desember di akhir tahun. Jadi datanya 1 tahun gitu ya. Nah, di sini langsung berubah ya time seriesnya. Jadi di Januari tanggal 1 sampai Oktober tanggal 20. Jadi dia langsung berubah. Jadi kita bisa melihat secara spesifik, oh ternyata di tahun ini peningkatan paling drastis itu ada di sekitar Juli tanggal 15 gitu ya. Yang terjadi sekitar 56.000 kasus. Oke, jadi sekian untuk
dashboard COVID-19 di Indonesia ini. Semoga dapat informasi yang menarik dan juga bisa diambil keputusan dari dashboard ini. Sekian dan sampai jumpa.